pada pagi hari ini sampai nanti, dan saya akan menemani Bapak Ibu sampai level 1 ini selesai. Tidak ada yang menggantikan saya ya nanti. Dan yang terhormat adalah Coach Eko Erina Desilawati sudah hadir bersama kita. Selanjutnya saya persilahkan beliau untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Silakan Cik Erina. Baik, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Sangat berbahagia sekali hari ini bisa hadir bersama Bapak Ibu semua. Karena saya yakin ketika Bapak Ibu mengikuti kelas-kelas yang kami adakan, itu menunjukkan bahwa betapa Bapak Ibu adalah seorang guru yang pembelajar, ingin terus dan terus belajar memahami segala sesuatu yang baru. Karena kita tahu bahwa perubahan ini beberapa minggu, hampir bulan, itu bekerja dari rumah, itu membuat kita ingin belajar banyak hal begitu. Dan juga seperti Bapak Ibu mengikuti hal-hal baru, beradaptasi dengan cepat dengan apa yang terjadi sekarang. Terima kasih sudah hadir pada sesi kali ini. Ini sesi yang ketiga ya Mas Majid ya. Dan selalu Mas Majid. Insya Allah beliau setia bersama kita ya. Baik, terima kasih juga teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kemarin sudah saya lihat beberapa pertanyaan yang masuk di Slido, ada sekitar 30 kalau nggak salah pertanyaannya. Dan insya Allah hari ini kita akan mencoba menuntaskan beberapa pertanyaan tersebut. Harapannya di sesi ini kita juga akan ada proses diskusi ya Bapak Ibu, supaya kita semakin lebih memahami apa yang kita dapatkan dari materi yang sudah kita share di Google Classroom. Baik, mungkin kita mulai yang pertama kali ya Mas Majid, pertanyaan yang pertama. Jadi memang dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu saya kelompokkan beberapa hal yang mirip-mirip begitu ya. Kemudian saya coba urutkan, klasifikasikan untuk memudahkan kita memahami dari pertanyaan yang ada. Akan ditampilkan Mas Majid pertanyaan. Kalau nggak salah pertanyaan yang pertama itu ini Bapak Ibu, kaitannya jika kondisi Bapak Ibu berada di sebuah daerah yang kondisi sinyalnya itu hidup segan mati pun tak mau, mungkin seperti itu. Itu bagaimana proses? Nah, seperti yang saya sampaikan di slide, sama juga seperti kalau kita proses pembelajaran di kelas, ada perangkat-perangkat atau perlengkapan yang harus kita siapkan agar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Nah, kalau kemudian kelas kita ini ada kelas digital, yang pastinya dia harus menggunakan jaringan internet, maka ketika itu tidak ada, maka yang terjadi adalah ya tentu saja proses pembelajaran kita tidak bisa kita lakukan. Jadi harapannya kita bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain, maka jika masih dilakukan proses digital di proses pembelajaran kita, boleh yang kondisinya tidak memungkinkan untuk mendapatkan sinyal, itu boleh bergabung dengan temannya yang bisa mendapatkan sinyal. Itu beberapa kali sering kita alami ketika kami mentraining di luar pulau, begitu, sehingga ada yang mungkin kapasitas HP-nya tidak memungkinkan untuk sinyalnya lebih cepat, sehingga mereka harus gabung dengan temannya untuk mendapatkan informasi dari kami. Nah, seperti itu. Pertanyaannya Mas Majid bisa dimunculkan? Oke.
Yang kedua itu terkait, bentar ya, soalnya di saya tidak muncul ini. Oke, saya ini ya, saya lihatkan dulu. Nah, jika kita melakukan proses digital learning, ada beberapa siswa atau anak didik kita tidak bisa mengikuti karena sesuatu hal. Nah, ini gurunya 3 minggu ini semuanya menggunakan digital learning. Walaupun menurut sekolahnya mereka sudah mengatur schedule untuk proses misalnya Zoom-nya atau meet up-nya, tetapi bertabrakan begitu ya, atau bertabrakan dengan saya sendiri, gitu ya. Karena saya juga sering melakukan proses digital learning dengan teman-teman. Nah, sehingga yang bisa dilakukan adalah guru gitu ya atau narasumbernya sebelum melakukan proses digital learning menyimpan berupa video atau kemudian men-share ke YouTube, bisa juga seperti itu, atau yang kayak kemarin dilakukan oleh Mas Majid, beliau merekam seluruh proses yang terjadi dari awal hingga akhir. Nah, jika ada siswa kita yang kemudian tidak sempat atau kemarin ada yang bilang, aduh Ustadz, Mas Majid, kemarin saya nggak sempat tuh full 1 jam mengikuti, hanya sempat 15 menit karena 45 menitnya saya pakai menggunakan yang lain. Nah, itu ketika kita menyimpannya, begitu ya, menyimpannya berupa video merekamnya, maka itu akan sangat membantu bagi siapa yang tidak ikut pada proses tersebut. Nah, itu yang bisa dilakukan, begitu ya. Jadi monggo silakan Bapak Ibu melakukan proses perekaman untuk kegiatan digital learning-nya. Oke. Seperti itu untuk pertanyaan yang kedua. Tadi sebenarnya pertanyaan tentang itu ada 2 hal yang menanyakan ya. Ya, dari Bu Desi sama Pak Ariful. Itu kalau Bu Desi menanyakan bagaimana untuk melakukan pengelolaan pembelajaran digital jika lokasi siswa terkendala jaringan internet yang terbatas. Sedangkan Pak Ariful hampir sama, di tempat beliau, kalau nggak salah Lamongan ya Pak Ariful. Bagaimana cara kami agar siswa yang lemah sinyalnya itu bisa terlibat juga dalam kegiatan digital learning. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, ini sama nih, Pak Alfriadi ya, dari Karimun ya Bapak. Assalamualaikum Pak Alfriadi, semoga Bapak masih ingat saya ya Pak ya. Insya Allah saya pernah ke Karimun berapa kali ya? 2 kali. 2 kali. Pak Alfriadi juga menanyakan bagaimana ketinggalan mengikuti kelas Zoom atau Google Meeting. Jadi seperti ya Bapak, jadi kalau ada yang ketinggalan boleh videonya yang direkam tadi disampaikan ulang, boleh di grup-grup siswa begitu ya. Nomor 4 dari Bu Siti Maryam juga bertanya begitu, bagaimana jika ada siswa yang tidak hadir? Nah ini ada beberapa sekolah yang memberikan pilihan, misalnya kan begini ya Bapak Ibu, perubahan yang sangat cepat ini tidak membuat seseorang itu mudah beradaptasi, terutama mungkin ibu-ibu rumah tangga yang tidak terbiasa dengan digital. Nah,
itu agak kesulitan. Beberapa curhatan ibu-ibu wali murid, saya kan juga wali murid ya Bapak Ibu, itu mengatakan, aduh ini gimana sih, saya ini masuknya gimana nih caranya, atau apa harus seperti itu. Akhirnya sekolah itu memberikan pilihan, boleh mengikuti kelas digital learning berupa yang langsung streaming seperti ini, boleh juga tidak. Tetapi jika tidak, itu ada alternatif atau plan B-nya yang diberikan oleh sekolah agar siswa yang tidak ikut proses digital learning itu juga mendapatkan informasi yang sama. Nah, itu biasanya berupa video-video pembelajaran yang dikirim ulang atau materi motivasi yang saya lihat seperti itu. Nah, begitu ya Bapak. Jadi sebenarnya walaupun kondisinya itu tidak memungkinkan, insya Allah anak-anak harusnya tetap mendapatkan hal yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Pertanyaan berikutnya yang sama juga di sini adalah, Pak Alfriadi, bagaimana cara menyusun panduan dan prosedur pembelajaran digital yang sederhana dan mudah dipahami oleh orang tua dan anak-anak? Ini dari Bu Cayum, Caya. Gimana manggilnya ya Bu? Bu Hayum atau Bu Cayum gitu ya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peraturan kelas digital bagi pelajar SD? Mau dari ini tidak ada yang namanya ya yang bertanya. Kemudian yang sama juga adalah mohon diberi contoh sederhana kelas digital yang sudah menggunakan prosedur dan peraturan yang tepat. Nah, begini Bapak Ibu, saya membaca tugas terstruktur yang diberikan Mas Majid. Ada berapa Mas yang masuk? 49 contoh peraturan dan prosedur yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, kayaknya kita perlu tepuk tangan deh. Luar biasa ya Bapak Ibu. Mungkin saya lihat ada beberapa yang mungkin sudah pernah tahu apa itu prosedur, apa itu peraturan, apa itu prosedur ya Bapak Ibu. Jadi itu harus dipahami terlebih dulu supaya kita bisa membuatnya dengan benar, begitu ya. Jadi saya lihat dari tugas yang sudah Bapak Ibu kumpulkan, itu saya menemukan, gitu ya, menemukan antara peraturan dan prosedur itu sepertinya Betty, Bapak Ibu. Tahu ya Bapak Ibu Betty? Kayak usia saya sama Mas Majid itu Betty, Bapak Ibu. Beda tipis gitu ya. Jadi ini peraturan, apa ini prosedur ya, saya jadi agak bingung gitu ya membacanya. Ya karena memang tadi ya kita belum memastikan apa itu peraturan dan apa itu prosedur. Ya gini ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu berada di ruang kelas mengajar, sering membuat peraturan bersama dengan anak-anak. Nah, sebenarnya di kelas digital itu juga sama seperti itu Bapak Ibu. Kita buat peraturan. Nah, seperti yang saya sampaikan di slide, bahwa peraturan itu kita buat agar proses pembelajaran kita ini menjadi lebih kondusif, begitu. Sehingga tidak ada noise, tidak ada gangguan-gangguan dari mungkin peserta atau yang mengikuti kegiatan proses digital learning kita ini. Nah, peraturan itu adalah mungkin paling mudahnya seperti yang pernah di-share oleh Mas Majid di kelas kita, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan, begitu ya. Yang itu nanti akan membatasi proses kita agar proses kita berjalan dengan lancar dan dengan baik. Nah, itu adalah peraturan ya Bapak itu. Jadi definisinya itu perlu difahami dulu tentang peraturan itu. Jadi dia adalah batasan apa yang boleh atau apa yang tidak boleh dilakukan selama kelas digital itu. Gitu ya. Jadi misalnya kalau di kelas kita yang di ruang-ruang kelas kita seperti biasanya peraturan tuh begini. Peraturan 1,
menjaga ketertiban, misalnya begitu. 2, disiplin. 3, tanggung jawab. 4, apa dan sebagainya. 5 dan seterusnya. Itu peraturan yang harus kita lakukan. Nanti akan ditampilkan Mas Majid, kita akan sama-sama melihat apakah ini sudah sesuai dengan maksud dari peraturan. Nah, sementara prosedur itu adalah apa ya? Serangkaian aktivitas yang sangat spesifik agar tujuan dari peraturan itu tercapai. Misalnya peraturan tentang disiplin gitu ya. Nah, prosedur untuk disiplin agar kelas digital ini berlangsung dengan baik adalah mungkin yang pertama, apa ya Bapak Ibu kira-kira? Oh ya, kayak kita biasanya yang tertulis di situ masuk ke ruang kelas 15 menit sebelumnya. Nah, itu agar disiplin yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada lagi prosedur lain supaya tertib, misalnya prosedur mengajukan pertanyaan. Saya nggak tahu, mungkin kemarin sempat disepakati oleh Mas Majid, misalnya begini, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh mengirim chat di pojok kanan atas atau melambaikan tangan. Nah, kalau sudah melambaikan tangan, nanti akan dilihat Mas Majid, mungkin akan didahulukan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, itu contoh prosedur yang bisa kita berikan ketika di kelas digital kita ini. Hampir sama sih sebenarnya Bapak Ibu dengan kelas kita saat offline gitu ya. Nah, jadi ada yang online, ada yang offline ya Bapak Ibu ya. Baik, seperti itu. Kita akan melihat contohnya kali ya, Mas Majid boleh dilihatkan. Ini adalah sudah muncul ya, tata tertib peserta kuliah online via Zoom. Ini saya dapatkan saat saya mengikuti kuliah online. Jadi karena memang sekarang banyak yang kuliah online ya, bapak, ibu, saudara, kakek, nenek, anak-anak, anak saya 1, 2, 3, semua ikut kuliah online. Nah, saya mendapatkan itu, kemudian saya screenshot, saya bagikan di sini. Tata tertib peserta kuliah online via Zoom, gitu ya. Yang pertama, mengunduh aplikasi Zoom. Yang kedua, memastikan tersedianya koneksi internet. Kemudian yang ketiga, login ke aplikasi Zoom 30 menit sebelum kelas dimulai. Yang berikutnya, yang keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara chat di sisi kanan bawah. Ini kan kanan bawah ya, karena pakai Zoom ya, memang kalau Zoom di kanan bawah, atau melambaikan tangan pada fitur yang ada. Kemudian berikutnya, yang kelima, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama kelas berlangsung dan akan diaktifkan saat sesi tanya jawab. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu yang ada di sini boleh berkomentar atau mengajukan reason. Kira-kira sudah sesuai belum ya tata tertib yang tertulis di situ? Nah, silakan Bapak Ibu. Tadi boleh melambaikan tangannya. Nanti satu persatu akan dilihat oleh Mas Majid untuk menyampaikan pendapatnya mengenai tata tertib yang sudah ada di situ. Saya silakan Mas Majid, boleh dipandu. Baik, oke. Sudah Bu Nur Hasbiallah Usman, bukannya ini Meet ya, bukan Zoom. Oke, itu contoh Ustazah yang mungkin Bu Nur Hasbiallah barusan gabung ya. Caranya bagaimana Ustazah cara membuat peraturan dengan siswa orang tua kalau di tengah pandemi corona seperti ini? Namanya Mbah Jenggot. Baik, yang tadi disampaikan oleh Ustazah ya, kita tanya saya ini apa pendapat Bapak Ibu sekalian tentang tata tertib yang sudah ditampilkan tadi? Silakan bisa meletakkan tangannya untuk diskusi atau mengomentari tata tertib yang ada di layar monitor kita. Belum ada yang masuk, silakan.
Kami dulu. Oke. Ini Pak Muhammad Qasim tanya. Kok tanya ya? Kita nggak tanya Pak ya. Silakan ditanggapi dulu ya. Baik, untuk sesi kali ini silakan diberikan tanggapan tata tertib yang ada di layar monitor kita. Untuk sesi pertanyaan nanti setelah kita ini ya. Setelah kita tanya. Silakan untuk menanggapi dulu Bapak. Ayo silakan kita tunggu. Dan teman-teman yang baru gabung bisa dinonaktifkan untuk presentasinya. Kok gak muncul nggih? Bisa diklik layar yang presentasi Pak. Presentasi atas nama SIP KPI, gambarnya kalau ada gambar saya itu di bawahnya ada presentasinya. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin bisa di chat dulu biar saya mudah untuk memanggil Bapak Ibu sekalian. Atau enggak ada yang ini? Dari mana? Katakan kata tertib yang sudah ada bagus dan bisa diikuti dengan baik. Oke, kalau nggak ada berarti saya dari atas dulu aja. Bu Nur Hasbialah Usman mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk menanggapi tata tertib peserta kuliah online Zoom. Presiden ada di Zoom. Oke, dipakai emotikal yang lain aja nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai Bu Nur Hasbialah. Saya susah banget ya menyebutnya. Silakan Bu Nur Hasbialah. Aduh maaf Pak, tadi itu saya agak terlambat masuknya karena harus berhubungan juga dengan siswa. Oke. Apakah tetap memberikan tanggapan atau menyerah? Menyerah saja dulu karena saya kan tidak dengar tadi itu. Tadi sempat saya dengar. Oke, Mbak Jenggot ternyata tidak menemukan atau ini ya Pak Muhammad Qasim. Mohon maaf, Pak Muhammad Qasim aja. Kayaknya beliaunya sudah mengikuti. Mbak Jenggot belum. Pak Muhammad Qasim bisa mengaktifkan mikrofonnya? Kalau nggak bisa saya. Oke. Silakan Pak Muhammad Qasim. Baik, sepertinya tidak ada yang berkomentar. Coach Erin, bisa dilanjutkan saja dulu ya, kayak nanti ya ini. Baik, mungkin tanggapan dari Bapak Ibu boleh dilanjutkan nanti. Saya akan melanjutkan di beberapa yang Bapak Ibu di Slido. Pertanyaan berikutnya adalah berbicara tentang dengan sanksi apa yang cocok untuk diterapkan untuk pembelajaran digital. Kemudian bagaimana praktek punishment dan reward yang cocok untuk di kelas digital ini. Pertanyaan berikutnya yang hampir sama adalah contoh hukuman atau sanksi yang dapat diberikan kepada siswa yang seringkali tidak mau mengikuti prosedur. Baik Bapak Ibu, mungkin memang keterlanjutan dari peraturan, kemudian ada prosedur adalah konsekuensi logis ya Bapak Ibu. Jadi kami bicaranya bukan sanksi atau hukuman, tapi konsekuensi logis terhadap apa yang sudah disepakati terkait peraturan atau tata tertib. Nah, memang konsekuensi itu diberikan jika ada peraturan yang dilanggar. Nah, tata urutannya seperti itu. Kalau di kelas kita yang offline itu biasanya begini. Saya contohkan ya. Peraturan disiplin. Anak-anak harus masuk jam 7 pagi. Tapi kemudian ada anak yang masuknya lebih dari jam 7 pagi.
apa kira-kira konsekuensi logis yang bisa diberikan. Nah, biasanya selama ini Bapak Ibu yang saya lihat beberapa kali mendampingi sekolah-sekolah, itu ada yang berdiri dulu sebentar di depan kelas sambil menunggu gurunya mengajar beberapa menit. Kemudian ada yang disuruh istighfar 100 kali, untung tidak 1000 kali ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang disuruh menuliskan permintaan maaf dan sebagainya. Begini. Jadi konsekuensi logis adalah sebuah tindakan yang harus dia berikan atas atau pelanggaran yang dia lakukan. Jadi kalau di kelas offline itu dia terlambat 5 menit, maka konsekuensi logisnya adalah 1, bisa ini contoh ya Bapak Ibu, dia pulang lebih lambat 5 menit, karena kan dia terlambat 5 menit, maka dia harus pulang lebih lambat 5 menit. Begitu. Atau jam istirahatnya dipotong 5 menit untuk kemudian dia mempelajari sesuatu yang tadi tertinggal saat gurunya melakukan aktivitas. Jadi konsekuensi logis adalah tindakan yang sesuai yang diberikan karena dia melanggar atas peraturan yang sudah disepakati. Nah, konsekuensi logis ini juga sebenarnya prosesnya 2 arah antara guru dan siswa begitu ya. Jadi kesepakatan bersama. Jadi sehingga nanti mereka akan tahu jika saya tidak disiplin konsekuensinya adalah seperti ini. Nah, itu kalau yang di kelas offline. Monggo kalau yang di kelas digital, silakan peraturan apa yang disepakati bersama dan konsekuensi apa yang bisa disepakati bersama juga. Ya. Jadi kalau memang prosesnya kelas digital itu harus atau wajib diikuti, maka jika tidak, apa yang harus dilakukan? Kan kalau dia tidak mengikuti, berarti dia akan tertinggal. Nah, jika dia tertinggal, maka apa yang harus dilakukan? Itu namanya konsekuensi logis yang bisa diberikan. Nah, bedakan dengan hukuman ya Bapak Ibu. Hukuman adalah biasanya aktivitas yang diberikan yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang diberikan gitu. Dan konsekuensi logis itu harus dilakukan oleh siswanya itu sendiri. Nah, itu contoh dari mungkin konsekuensi logis yang bisa dilakukan. Jadi memang peraturan dan konsekuensi logis itu harus disepakati. Kalau mau memberikan konsekuensi harus ada kesepakatan. Jika ini tidak dilakukan atau dilanggar, maka apa yang akan terjadi? Sehingga siswa itu tahu bahwa ini yang harus saya lakukan. Misalnya peraturannya bertanggung jawab. Artinya tanggung jawab mengumpulkan tugas setelah kelas online. Dia harus mengumpulkan sekian A, B, C, D tugas. Maka jika dia tidak melakukan itu, apa konsekuensinya? Nah, itu contoh yang mungkin bisa dilakukan. Konsekuensi. Pertanyaan berikutnya adalah, nah ini nih agak-agak panjang nih ya. Pertanyaannya dari Bapak siapa ya? Saya kurang tahu, tidak ada namanya, Animos tulisannya begitu. Ya kalau Animos online ya, tidak ada namanya. Pertanyaannya, dalam presentasi slide ya, mungkin yang kemarin yang kita share di Google Classroom, ada istilah cuklok, juknis, rundown, timetable. Kalau kita bilangnya timeline kemarin Bapak. Prosedur, mohon dijelaskan lebih jelas persamaan dan bedanya. Juklak dan juknis menurut kami sama aja kali Bapak ya, Bapak Ibu. Juklak petunjuk pelaksanaan, juknis petunjuk teknis begitu ya. Ini biasanya seperti yang di slide yang saya sampaikan, ini sangat perlu dilakukan oleh Bapak Ibu ketika harus atau ketika akan melakukan digital learning gitu ya. Karena kan tadi tidak semua orang itu gagap atau kok gagap ya? Apa istilahnya? Sangat familiar dengan dunia digital begitu. Biasanya wali murid yang Mahmud itu, mama-mama muda
atau masol gitu ya, mama solihah gitu ya. Itu biasanya mereka nggak gaptek Bapak Ibu. Kadang-kadang ustadz-ustadzahnya kalau yang gaptek. Saya begini, pengalaman saya mungkin karena saya di dunia kerja ya, yang saya dekat dengan yang beda tipis usianya dengan Mas Majid, energi positif untuk belajar banyak hal itu tertulari. Nah, kalau padahal usia saya udah mau masuk jelita ya Bapak Ibu, jelang 5 tahun, jelang 50 tahun, 5 tahun baru merangkak ya Bapak Ibu. Nah, artinya ketika ada hal yang baru tentang kelas digital learning, ini kan lompatan yang sangat besar ya Bapak Ibu. Kita seakan-akan gitu ya, terkaget-kaget dengan segala aktivitas yang kita lalui hari-hari ini gitu ya. Saya ingat betul pekan pertama anak saya mendapatkan tugas dari orang tuanya itu everyday itu saya harus laporan manual kepada gurunya. Jadi anak saya 3, kelas 6, kelas 5, dan kelas 1. Everyday saya melaporkan 6 kali. 3 kali ke wali kelasnya masing-masing, 3 kali ke guru Qur'annya. Guru Qur'annya itu murojaahnya, tambahan hafalannya, mengaji jilidnya. 3-tiganya seperti itu. Sementara saya juga harus bekerja dari rumah ya, dan juga menggunakan media digital ini. Saya membayangkan jika saya adalah seseorang yang selama ini tidak berinteraksi dengan itu semua, akan kesulitan harus melakukan itu. Kemudian saya sampaikan ke ustadz-ustadzanya di sekolah anak saya, ustadz-ustadzah, apa tidak memungkinkan ya proses pelaporan, proses penyampaian itu kita menggunakan bla 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 begitu ya. Kemudian ini juga untuk kepentingan ustadz dan ustadzah, juga kepentingan kami dalam hal proses pelaksanakan digital ini. Nah, Juknis untuk melakukan itu, misalnya kemarin sekarang sudah Zoom itu ya, meningkat ratingnya sangat tinggi penggunaan Zoom itu. Ujuk-ujuk kalau orang Jawa tuh bilangnya ujuk-ujuk ya Bapak Ibu. Tiba-tiba silakan Bapak Ibu menggunakan link ini. Ini gimana ya caranya ya? Klik-klik. Jadi yang ada di grup begini, Ustadzah, nggak bisa Ustadzah. Lewat mana ya Ustadzah? Nah itu karena Juknis, petunjuk teknis proses untuk masuk ke digital learning-nya tidak dipaparkan, dijelaskan dengan detail. Misalnya kemarin kalau Bapak Ibu mengikuti kelas digitalnya kita, itu ada petunjuk teknis yang harus Bapak Ibu lihat. Nah, di situ akan jelas. Bahkan menggunakan gambar visual untuk memandu Bapak Ibu. Oh, habis ini A, B, C, D, begitu ya. Untuk generasi seperti saya, itu membutuhkan bantuan itu Bapak Ibu untuk langkah-langkah melakukan proses itu. Nah, makanya di sini perlu adanya Juknis atau Juklak proses digital learning yang kita lakukan. Kemudian kayaknya ini ya, rundown. Nah, rundown itu adalah kegiatan apa saja yang bisa dilakukan dalam 1 hari gitu ya. Kemarin itu kalau kita proses pembelajaran di kelas offline, rundown itu seperti ini Bapak Ibu. Jam 7 sampai 7.15 itu adalah tilawah gitu ya. Atau 7 sampai 7.30 itu proses mengaji. Nanti 7.30 sampai 7.45 itu literasi, membaca sebentar selama 15 menit. Begitu terus dari jam 7 sampai anak kita pulang sekolah jam 15.00. Nah, rundown kegiatan itu perlu disampaikan kalau kemudian proses digital learning kita ini membutuhkan beberapa kali tatap muka. Nah, mungkin Mas Majid bisa lihat di bawahnya, itu adalah rundown atau jadwal pelaksanaan kita untuk 1 sesi kali pertemuan. Nah, sudah muncul ya Mas Majid ya? Yang jadwal pelaksanaan live coaching, oke. Itu di situ tertulis sesi pertama 1 jam, sesi kedua 1 jam, sesi ketiga 1 jam, sesi keempat 1 jam, sesi kelima 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 1
pertama ada opening gitu ya. Opening itu jam 9 sampai jam 9:10. Kemudian sesi berikutnya adalah review tugas. Itu mulai jam 9:10 sampai 9:20. Berikutnya adalah sesi 3, sesi coaching, mulai dari jam 9:20 sampai 9:50, dan sesi berikutnya adalah sesi penutup. Nah, Bapak Ibu, ini contoh rundown untuk 1 kali sesi pertemuan. Jadi kalau memang tidak perlu membutuhkan beberapa kali sesi, mungkin tidak diperlukan untuk rundown, tetapi perlu misalnya 2 jam itu supaya wali murid yang mendampingi anak-anak digital learning, karena memang kalau dia kelas SD ya Bapak Ibu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau mungkin kelas 4 masih membutuhkan pendampingan orang tua untuk proses ini. Jadi kalau ada rundownnya, mungkin orang tua akan lebih tahu, di awal masih pembukaan, nggak apa-apa, nanti pas jam segini nih, pas sesi materinya, saya harus berada di kelas itu jam sekian. Nah, itu akan membantu peserta digital learning itu untuk mengetahui alur kegiatan kita dalam 1 kali pertemuan. Nah, kalau yang namanya timetable atau timeline ya, timeline. Kalau timeline mungkin bisa kemarin Bapak Ibu sebelum memulai itu Mas Majid sudah menunjukkan ya, contoh timeline kita selama untuk batch 1 ya, batch 1 yang baru keluar. Batch 1 baru keluar, materi 1, materi 2, materi 3, materi 4, materi 5, dan live streaming yang keseluruhannya. Nah, itu adalah timeline. Jadi kalau timeline itu berapa kali kita pertemuannya ya Bapak Ibu, atau schedule ya, berapa kali kita akan tatap muka dan sebagainya, dan apa saja yang akan didapatkan pada 1 kali pertemuan. Nah, itu tergantung kebutuhannya Bapak Ibu. Misalnya begini Bapak Ibu, saya ingat ini pengalaman saya karena anak saya ya. Everyday itu gurunya, ustadz-ustadzahnya itu mengirimkan kegiatan apa Ananda besok. Jadi saya itu pulang kerja sore, malam, habis maghrib gitu ya, saya akan membaca ulang apa yang dituliskan oleh ustadz-ustadzahnya, bapak ibu gurunya untuk kegiatan besok. Dia everyday gitu ya, everyday. Selasa hari ini 1, mempelajari tematik. 2, membuka video yang di-share di link ini. 3, mengerjakan link untuk menjawab materi dari yang di atas. 5, mengirim angket ini bla 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 untuk 1 hari. Besoknya malamnya lagi itu sudah baru dibuatkan. Nah, jadi saya juga sebagai ibu dengan 3 anak itu tiap malam papan tulis saya itu berisi 3 nama anak saya. 1, Iza, hari Kamis apa saja yang harus dikerjakan. 2, Zahwa yang kelas 5 apa saja yang ustadzahnya minta. 3, Zidan yang kelas 1, Izi yang kelas 1 apa saja yang harus dilakukan. Saya taruh di papan, saya sampaikan pagi hari Ananda, bla 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 bla, saya berangkat kerja. Nanti saya kerjasama sama ayahnya untuk memastikan apakah ini sudah dan belum. Nah, ini schedule yang menurut saya sangat parsial gitu ya. Seandainya saja gurunya itu membuatkan schedule seperti jadwal pembelajaran atau 1 tematik gitu ya. 1 tema, Senin apa, Selasa apa, sehingga orang tua itu jadi lebih mudah untuk mengeceknya. Oh, besok Senin dia akan melihat video, akan ini dan sebagainya. Oh, dia harus setor hasil proyeknya pada hari ini. Seperti itu akan memudahkan karena dia ada besaran schedule dalam 1 pekan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba itu
menata kira-kira dalam 1 pekan itu Ananda itu akan belajar apa digital learningnya, kemudian disampaikan kepada orang tuanya jam-jamnya, begitu. Mungkin ada pilihan jam ya, biasanya pagi untuk yang tidak bekerja, malam untuk yang bekerja. Jadi ini menurut saya Bapak Ibu perlu membuat itu agar memudahkan wali murid untuk mengetahui apa sih yang akan Ananda dapatkan dalam 1 pekan ini, begitu ya. Itu yang terkait dengan kita bicarakan ya di awal. Prosedur adalah seperti serangkaian aktivitas yang lebih spesifik untuk memastikan peraturan yang kita lakukan itu, peraturan yang kita berikan itu bisa dilakukan dengan baik. Itu yang pertanyaan berikutnya yang agak panjang tadi ya. Begitu? Kita mau dibuka sesi pertanyaan atau saya tambah 1 pertanyaan yang kaitannya ini tentang jadwal mix antara PBM di rumah yang offline dengan digital tadi ya. Itu sama dengan yang saya sampaikan tadi tentang timeline atau schedule ya Bapak Ibu. Tapi sering saya melihat dari ngobrol dengan sesama wali murid atau dengan ibu-ibu yang ada di kantor saya yang punya anak, itu hari-hari ini, begitu ya, mungkin ada kaitannya sama materinya Coach Andin kemarin, bahwa hari-hari ini sekolah-sekolah itu memberikan tugas kepada Ananda di rumah itu di sisi aspek kognisinya, begitu ya. Sedikit sekali yang aspek pembiasaan atau karakter yang dimunculkan. Nah, ini mungkin perlu Bapak Ibu memikirkan, tapi nanti ini mungkin akan dibahas di yang sesi mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati kayaknya ya. Jadi bagaimana membuat proses pembelajaran itu menjadi sesuatu yang sangat kontekstual, mungkin seperti itu, dan tidak hanya unsur kognisinya yang kita tuntut kepada siswanya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini kita sudah hampir 1 bulan melakukan proses pembelajaran di rumah Ananda, dan kita tidak tahu sampai kapan proses ini berlangsung. Begitu. Tapi kalau pola yang diberikan itu masih saja pola yang sama, hari ini A, besok A, lusa A, Selasa A, Rabu A, Kamis A, sampai pekan berikutnya begitu terus. 1, Ananda bosan, 2, orang tua jutek, yang ketiga kita semua menjadi stres begitu ya, karena sama seperti itu. Jadi perlu dibuat sesuatu hal yang anak-anak itu gini, asik deh hari ini belajar ini, apa Bunda hari ini kita belajar apa ya? Nah itu harus dimunculkan seperti itu, bukan gini, ya ngisi link lagi, ya setoran lagi. Anak-anak seperti itu sudah mulai saya melihat anak-anak saya seperti itu. Nah mungkin perlu Bapak Ibu memikirkan yang bisa kita lakukan agar proses digital learning ini cukup menyenangkan buat anak-anak, gitu ya. Insya Allah itu dulu Mas Majid, kayaknya saya panjang lebar dalam dan luas terlalu ya. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Majid. Baik, terima kasih Coach Erin, dan sangat seru sekali sepertinya beliau sampai ini ya, tidak bisa tiruin. Karena kayaknya itu seperti beliau curhat kepada Bapak Ibu semua kondisi di rumah ya. Jadi miriplah kalau misalkan Bapak Ibu juga seorang guru dan juga mohon maaf, saya kok di-mute ya.
Oke, sudah. Silakan Bapak Ibu menuliskan chat yang mau bertanya atau berdiskusi menanggapi penjelasan Coach Erin. Masih ada waktu 15 menit sekitar ya untuk tanya jawab atau diskusi. Silakan menuliskan namanya atau mengangkat jempolnya. Silakan jempolnya diangkat. Kalau maaf saya lupa ini ya, bukan Zoom ya. Kalau Zoom kan ada raise hand. Silakan Bapak Ibu menuliskan. Oke, Ustaz saya tanya. Bapak sama tanya. Silakan. Belum ada. Jadi yang tanya ternyata tentang slide. Jadi untuk slide-nya tadi saya share di bawah akun gambar saya ini ada SIP KPI presentasi. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengklik untuk menampilkan slide-nya. Jadi jangan seperti itu. Dan memang mohon maaf itu kesalahan saya tidak memberikan langkah-langkah prosedur jika ketika slide. Silakan. Suaranya double. Oke. Sudah saya bisukan ya ke sharing ya. Jadi tidak bisa. Ayo silakan. Ada yang mau sharing? Oke, Ustaz Yusuf Muinuddin. Ya. Atau Ya, Pak Yusuf. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam. Oh, Ibu ya. Ya. Di mana? Hilang sweateran. Hilang. Ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan bagaimana itu masalah jadwal tentang jadwal untuk satu pelajaran dengan menggunakan digital dalam kelas seperti itu. Tapi berhubung kami ini baru kelas 1, apakah jadwal yang 1 jam sudah kita siapkan itu betul-betul bisa terfokuskan untuk anak usia kelas 1 karena pengalaman kami ketika kita memberikan waktu terhadap anak kelas 1 itu kita beri 1 jam biasanya molor sampai 1,5 jam karena kondisi mungkin ada yang perlu didampingi satu-satu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, semenjak kondisi sekarang ini kita juga melakukan pembelajaran lewat WhatsApp seperti itu. Tapi pekan pertama dan pekan kedua itu mungkin orang tua masih merespon. Setelah pekan ketiga dan keempat ini sudah mulai menurun dan bahkan ada sama sekali tidak merespon apa-apa lagi. Tidak ada lagi yang mungkin diinginkan kepada anak-anaknya. Bagaimana kita sebagai ustazahnya atau wali kelasnya untuk mendisiplinkan juga kepada orang tua. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusuf ini. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Yusuf. Bu Yusuf Muinuddin ya. Bentar. Nah, biar wajah cantik saya kelihatan. Tadi pertanyaannya, cukupkah waktu 1 jam untuk memastikan ketercapaian Ananda? Apalagi kelas 1 ya Bu Yusuf ya. Saya kemarin juga kebetulan memang punya anak kelas 1, mendampingi mereka untuk digital learning. Jadi untuk kelas 1 yang paling kuat yang harus dilakukan pertama kali adalah prosedur untuk mengikuti kelas digital. Jadi pertama kali itu saya mendampingi anak saya itu gagal. Gagal itu bagaimana? Kan namanya anak kelas 1 ya. Samping didampingi begini pakai earphone ini, semuanya begini, hai, Isi, Kaila, semuanya bersuara. Karena di awal ustadzah sama ustadznya, ibu bapak gurunya lupa menyampaikan tentang prosedurnya. Jadi hampir sekitar 15 menit itu pada begini orang tuanya, ustadzah nggak kedengaran suaranya, ustadzah mendengung, ustadzah gimana ini bapak ibu. Nah itu jadi yang pertama kelas 1 itu memang prosedurnya harus disampaikan di luar
sebelum kegiatan berlangsung ya Bu Yusuf ya, jadi di awal itu perlu disampaikan prosedurnya, terutama tentang penggunaan mikrofon harus mati saat ustadzanya bicara, yang lainnya harus mati, kemudian prosedur yang lain. Nah, dalam waktu 1 jam mungkin memang sudut pandang guru sekarang masih belum bergeser bahwa hari ini indikator yang harus tercapai apa, itu saya lihat betul di guru-guru sekarang. Jadi indikator A, B, C, harapannya mereka itu hari ini selesai semua. Jadi sehingga tugas yang diberikan itu sangat banyak. Nah, mungkin Bu Yusuf bisa mencoba dilihat lagi jika indikatornya itu bisa tidak berulang, karena kan memang kadang berulang ya. Dibuat hari itu, kalau yang pertemuan secara digital itu adalah mungkin satu, mungkin mereview apa yang sudah di-share sebelumnya. Jadi kayak misal materi itu jangan dilakukan pada saat live streaming seperti ini. Jadi berikan mereka videonya dulu. Jadi mereka sudah belajar, sehingga saat live streaming gini adalah memastikan apakah mereka paham. Boleh bertanya satu-satu atau acak. Misalnya kelas 1 itu hari-hari ini kan pelajarannya tentang apa sih Bun? Tentang hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Nah, pembelajaran itu mungkin divideokan dulu, dikirim dulu pada hari ini dipelajari, nanti jam berapa untuk streamingnya tinggal mengulang sedikit dan menanyakan kefahaman anak-anak. Nah, itu 1 kali pertemuan 1 jam saya pikir cukup, sama mungkin pada saat itu Bapak Ibu guru juga bisa memastikan kaitan dengan pembiasaan yang dilakukan. Misalnya, ayo siapa yang hari ini sudah sholat 5 waktu, begitu ya, kalau kelas 1 kan masih sholat 5 waktu. Kemudian siapa yang hari ini sudah mengucapkan terima kasih ke ayah bundanya untuk aktivitas materi kaitannya dengan mengucapkan terima kasih. Nah, seperti itu. Jadi kemudian ini kaitannya sama mendisiplinkan orang tua untuk mengikuti atau mendampingi Ananda proses digital learning-nya. Jadi begini, yang cukup melelahkan, jadikan orang tua itu ya, Bapak Ibu, dia menjadi seorang guru yang menguasai semua pelajaran, matematika iya, PJOK iya, PKN iya, apa tadi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan semuanya dikuasai. Bisa Bapak Ibu bayangkan cenut-cenutnya ibu-ibu seperti kami ini, begitu ya. Jadi di awal mungkin masih bisa untuk bersemangat mendampingi anak-anak. Nah, mungkin Bu Yusuf bisa membuat checklist, artinya checklist harian kepada wali murid, bisa menggunakan program Bitly ya, program Bitly. Jadi apa yang menjadi rundown hari ini, misalnya tadi ya kelas 1 mempelajari tentang hari, mempelajari melihat video tentang kalimat ajakan, misalnya begitu. Nah, silakan dibuat checklist. 1, sudah melihat video. 2, apa bentuknya checklist saja. Nah, nanti ini sebagai bentuk evaluasi guru untuk melihat apakah dari 25 siswa itu sudah melakukan. Nah, apalagi kalau pakai sistem Bitly begitu, guru tanpa menanyakan sebenarnya sudah melihat di laporan masuknya itu, oh si A sudah mengerjakan, si B, si C dan sebagainya. Nah, jika sekali tidak laporan, 2 kali tidak laporan, maka ibu bapak guru wajib untuk mengkomunikasikannya dengan orang tua di rumah. Tanyakan, ayah bunda, kemarin Ananda belum saya lihat untuk melakukan aktivitas ini. Hari ini juga saya lihat begini. Nah, itu silakan ditanyakan. Barangkali kita tidak tahu ya kenapa dia tidak melakukan itu. Nah, dari masukan-masukan atau komunikasi yang dilakukan dengan orang tua, kita akan bisa melakukan tindakan apa solusi agar orang tua tetap terlibat. Nah,
kemudian kenapa ada proses pembelajaran di rumah itu juga perlu disampaikan ke orang tua, sehingga tanggung jawab untuk melakukan ketuntasan apa yang harus mereka dapatkan itu menjadi tugas bersama antara guru dan orang tua di rumah. Insya Allah itu Mas Majid, sementara jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Coach Erin yang sudah menjawab diskusinya. Oh, ada beberapa pertanyaan ini, waktu kita sangat mepet sekali. Apakah cukup untuk jawab satu pertanyaan? Ada beberapa yang tanya tadi. Maaf, saya scroll ke atas dulu. Tadi peraturan kepada orang tua sudah ya, untuk panduan bagaimana caranya Ustazah membuat peraturan dengan siswa kalau di tengah pandemi corona seperti ini. Peraturan dengan siswa atau orang tua. Sudah ya, sudah dijelaskan ya tadi. Kemudian satu lagi ada yang tanya, apakah pembelajaran digital harus seideal dengan pembelajaran online? Karena yang menjadi permasalahan adalah mengenai jadwal orang tua yang pastinya tidak sesuai, tidak mempunyai waktu yang sama. Ada yang orang tua berangkat kerja, ada yang mendampingi anaknya di rumah. Oh, ini sekaligus ini ya, ada yang mau bertanya, Bu Asma Ghafar. Satu lagi ya, kita silakan aja. Oh, yang ini tadi, apa yang harus ideal itu ya? Nah, kemudian tambahannya, kuotanya habis. Sama seperti kita ya, yang bekerja juga kuotanya habis, jadi anggaran kita harus dianggarkan lebih ya berarti. Baik, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang apakah harus ideal pembelajaran digital ini dengan pembelajaran offline gitu ya? Nah, artinya begini Bapak Ibu, memang kondisi yang ada sekarang memungkinkan kita atau memaksa kita untuk memikirkan hal-hal yang membuat kita lebih kreatif, di mana apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran hari ini tercapai, tapi tidak selalu harus sama dengan proses online yang kita lakukan. Begitu ya, karena saya juga melihat sih beberapa itu proses pembelajaran dari rumah ini disama persiskan dengan ketika Ananda itu belajar di kelas offline gitu ya. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah target kita tentang ketuntasan anak tentang hal itu bisa tercapai. Nah, yang dilakukan tidak selalu harus sama dengan offline Bapak Ibu, tetapi bisa dicari cara yang kemarin saya sama teman-teman itu memikirkan, dan itu juga saya sarankan kepada ustadzanya bahwa bisa sistem project gitu ya. Jadi dalam satu pekan itu misalnya ada berapa indikator yang harus tuntas. Nah, ini dibentuk project. Nah, di dalam projectnya itu nanti akan muncul teridentifikasi indikator-indikator tersebut, begitu. Jadi tidak membuat anak-anak jenuh, dan teman-teman di KPI kemarin sempat membuat dari kelas 1 sampai kelas 6, karena kita memang sisa temanya adalah tema 8 ya Bapak Ibu ya, itu kita membuat daily activity. Jadi daily activity hari ini itu apa yang harus tuntas. Nah itu, dan daily activity itu mencakup kognisi, afektif, dan termasuk psikomotoriknya, seperti itu. Jadi dalam satu hari dibuat seperti project, tetapi indikatornya masuk seperti itu. Jadi memang tidak bisa persis seideal seperti offline. Mati.
Bapak Ibu mohon maaf, ini namanya kesalahan sedikit. Ternyata ada baterainya yang sempat tidak terisi sedikit. Jadi Bapak Ibu harus memastikan ketuntasan apa yang harus diselesaikan oleh Ananda pada satu pekan tersebut, begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah apa tadi pertanyaannya? Tadi sudah cukup. Apakah ideal dengan offline? Oh gitu. Sudah ya Bapak Ibu, tadi pertanyaan tentang ideal, apa sudah seideal. Jadi ya karena kondisi kita yang offline tidak memungkinkan kita sama persis dengan kondisi kita yang harus online, tidak bisa memaksa kita untuk selalu persis dengan offline, tetapi ketuntasan secara indikator itu perlu kita selesaikan dengan cara yang lebih menarik lagi. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Majid. Baik, terima kasih Coach Erin, dan mohon maaf Bapak Ibu karena kita terbatas oleh waktu. Jadi kita belum bisa diskusi kita sangat banyak tadi sebenarnya. Insya Allah sudah ada rekaman untuk resume live streaming kita, dan nanti akan kita coba posting di Google Classroom. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, sebelum keluar di forum ini silakan nanti menuliskan testimoni ataupun pesan dan kesan, dan tadi sudah banyak informasi yang disampaikan, yaitu beberapa saran atau masukan. Silakan, jika tidak ingin diketahui banyak orang, silakan japri ke saya, nanti akan kami tingkatkan kualitas pelayanan kami. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa dari seluruh penjuru Indonesia. Semoga materi kita pada live streaming ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan. Jika nanti mau berlanjut, silakan bisa menghubungi nomor di bawah ini, atau nanti silakan japri ke saya, akan kami berikan nomor coach yang live streaming. Jika butuh ke Coach Erin, Coach Dwi atau Coach Andi, nanti silakan japri ke saya, akan kami bagikan nomornya. Baik, kami kira cukup, sudah pukul 11. Terima kasih atas partisipasinya para coach dan Coach Erin dan Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming kita. Besok kita akan posting kembali materi tentang strategi mencari materi pembelajaran di internet, dan hari Jumat akan ada live streaming yang langsung akan dipandu oleh difasilitatori oleh Coach Muhsin Ridho tanpa Roma tanpa irama. Baik Bapak Ibu, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan jika saya salah kata, memang ini grogi ya, belum pernah live streaming. Biasanya nggak kelihatan wajahnya. Baik, kami cukupkan dengan alhamdulillah dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta akses malah ini. Ya, ini jangan.